Renungan injang menika dinten Kamis tanggal 1 Februari 2021. Adapun firman Tuhan kapedet saking Wahyu pasal 8 ayat 1 nyampe 13. Sama kebedi dipun waos biantun setunggal. Mekaten penyampai renungan Bapak Harno, doa syafaat Ibu Endang, net pertama Mbah Gatot, net kedua Bu Sri, mares suara kebenaran Bu Yohani. Mekaten Bapak Ibu, salajengipun susunan peladosan secara berurutan nggih menika mares suara kebenaran Bu Yohani, pujian awal Bu Risma, doa pembukaan Bapak Harjo, pujian mengiringi bata Cilani, bata Firman 1 nyampe 13 Bapak Purwadi, pujian setelah bata Firman Bu Sri, pujian mengiringi renungan Bapak Radmin, renungan badhe dipun pimpin Bapak Harno. Pujian merespon renungan menika Mbak Senja. Sementara mekaten rumiyin Bapak Ibu kedhi wiwiti menika Bu Yohani, Bu Risma, Bapak Harjo, Cilani, Bapak Purwadi, Ibu Sri, Bapak Radmin, Bapak Harno, Ibu Senja. Sumangga wekdal kula aturaken Gusti berkahi. Bu Yohani, sumangga. Mars suara kebenaran. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Terima kasih. Kau ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan.
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kau ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Monggo dilanjut. Semua karena anugerah-Mu. Puji Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersama-sama menyatukan hati anak-anak-Mu, anggota Suara Kebenaran dari berbagai penjuru. Kami mengucap syukur pada pagi ini karena Tuhan sudah memberkati keluarga kami masing-masing. Kami boleh tidur dengan aman, dengan selamat karena anugerah-Mu Tuhan. Hingga pagi ini Tuhan sudah membangunkan kembali kami bersama keluarga kami masing-masing. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami dipertemukan di dalam kegiatan renungan fajar. Meskipun kami berjauhan, tapi Tuhan satukan hati kami di dalam frekuensi 14120. Semua ini juga karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersekutu di dial ini. Tuhan, kami akan memulai kegiatan renungan fajar. Kami sudah memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan, dan kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Arno dari Ketro, Lawah, Karanglayung. Dan kami juga nanti akan berdoa syafaat. Tuhan semuanya, kami mohon urapan-Mu Tuhan, Engkau hadir
memimpin, mengurapi anak-anak-Mu semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi ini dan siap melayani Tuhan di dalam frekuensi dalam ibadah renungan fajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kegiatan ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang memakai, Tuhan yang memberkati. Biarlah pada hari ini kita semua dibekali oleh firman Tuhan untuk menapaki kehidupan hari ini, sehingga kami dituntun hidup yang berkenan di hadapan Allah dan hidup yang semakin baik, semakin bertambah iman kami, tambah level dan naik level setiap hari. Semua itu karena anugerah-Mu, berkat melimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan peralatan yang kami pakai, modal listrik, radio, antena, ekstramik, area udara, dan juga repeater. Semua disucikan oleh kuasa Tuhan sehingga aman, tidak ada gangguan apa-apa, dan boleh membantu kelancaran di dalam kami beribadah supaya banyak orang yang mendengar firman Tuhan dan banyak orang yang semakin kenal sama Tuhan. Terima kasih. Kami hanya menyerahkan dan hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu yang sudah siap dalam pelayanan, semua Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sendiri akan sempurnakan. Dan ampuni segala kekurangan keterbatasan kami ini. Tuhan sendiri yang selalu mengampuni, membasuh kami dengan kuasa Roh-Mu sehingga kami dapat pengampunan dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, pergumulan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Monggo dilanjut jalani. Bersamamu Bapa, pujian untuk mengiringi baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah
Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-13. Tertera ada 2 perikop 13 ayat. Perikop yang pertama ayat 1 sampai 5 diberi judul Meterai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. 4 sangkakala yang pertama. Ayat 6. Dan ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Saya akan ulang. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. 11. Nama bintang itu ialah Abintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Asintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. 13 atau yang terakhir. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Bersama Bapak Harno. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah
setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya sepanjang kehidupannya, orang demikian ini bagikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air dan akarnya akan selalu merambat ke dasar air sehingga menimbulkan daunnya dan menjadi subur dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya sepanjang kehidupannya akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo yang pujian Bu Indah Sri Utami. Roh ing salir ing basa nanging sepi ras tresna kula saestu nggoho kang sejati murih tansah setya umat mring Gusti kasagedna tresna kanthi trusing ati datang Allah miwah sesami wah wawati kula saged yakti nanging tresna tan nyarengi datan maedai kula winuhlan tresna kang sejati murih tansah setya nulat mring Gusti kasagedna tresna kanthi trusing ati dateng Allah miwah sesami sagah ngingser arti lamun tresna tanya wiji saestu mitunani kula winuhlan tresna tan sejati murih tansah setya nulat mring Gusti kasagedna tresna kanthi trusing ati dateng Allah miwah sesami monggo. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu adalah kebenaran dan jalan kehidupan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah,
Engkau tidak pantas datang kepada saya. Hanya bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Haleluya, 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 haleluya. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Monggo Pak Arno. Ya, terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan menerima berkat dari Tuhan, yaitu sapaan firman Tuhan, pada saat ini terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika pada pagi hari yang indah ini kami mengucapkan syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hamba-Mu, sehingga Roh-Mu yang kudus berkata-kata melalui hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh kami terima, boleh kami rasakan, sehingga apa yang boleh kami terima pada saat ini menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami semuanya anak-anak-Mu yang berkumpul di frekuensi ini siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama. Kita sudah membaca di dalam Wahyu 8 ayat 1 sampai ke 13 yang sudah dibacakan hambanya Bapak Purwati. Pada kesempatan ini renungan pagi hari ini diberi judul yaitu doa yang tidak berkesudahan. Doa yang tidak berkesudahan. Bacaan pada pagi hari ini bukan kami akan ngoncai satu persatu, namun kesempatan ini kami rangkum saja, sehingga apa yang menjadi berkat di dalam renungan pada pagi hari ini boleh kita terima, sehingga pagi hari ini benar-benar kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengangkatan adalah peristiwa gereja perjanjian baru. Setelah itu bumi akan masuk dalam masa-masa gelap selama 3,5 tahun. Pada waktu itu akan terjadi banyak malapetaka. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah senang menghukum orang berdosa, sebab Dia mencintai manusia.
Itulah sebabnya Tuhan selalu setengah hati ketika menghukum kita, namun segenap hati ketika mengasihi kita juga. Pasal yang ke-8 ini menceritakan tentang kondisi di surga. Pada waktu meterai ke-7 dibuka, surga menjadi sunyi senyap setengah jam lamanya. Para malaikat datang kepadanya, tetapi Tuhan terdiam, seakan berkata, tunggu. Seakan berkata tunggu. Ada yang membuatnya terdiam. Masakan Tuhan itu perlu waktu untuk berpikir? Tidak mungkin terjadi. Tuhan adalah Bapa yang baik, sama seperti Bapa di dunia yang marah kepada anaknya. Ada saat di mana Bapa terdiam karena Dia mengasihi anak-anaknya. Kita punya Tuhan yang amat sangat baik. Hati Tuhan selalu berkecamuk ketika hendak menghukum seseorang, sekalipun orang itu layak mendapatkannya. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Dia itu setuju atau lemah, tak berdaya. Yang pasti setiap kali kita datang kepadanya, akan selalu ada kepastian dalam jiwa kita. Saat Dia diam, melekatlah. Diamnya Tuhan adalah titik terang kita. Kesempatan iman kita tumbuh. Kalau Tuhan diam, sebentar lagi juga akan ada aksi. Katakan bahwa Allahku akan bertindak. Ketika Tuhan diam dan tidak menjawab kita, berarti Tuhanlah jawabannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menginginkan terobosan, perbanyaklah waktu untuk berdoa, karena banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, juga kurang berkat. Tidak doa, tidak ada berkat. Doa itu membawa kita semakin mengenal siapa Dia, sehingga kita dapat lebih percaya kepadanya. Tetap percaya walau Dia diam. Tetap percaya bahwa Dia akan bertindak. Milikilah komitmen khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata-kata berikut ini dapat memotivasi kita untuk lebih banyak untuk berdoa, yaitu
Satu, banyak berdoa, ya banyak berkat. Yang kedua, kalau kurang berdoa, berarti kurang berkat. Yang ketiga, tidak berdoa, tidak ada berkat. Kata-kata berikut ini dapat memotivasi di dalam kehidupan kita supaya untuk lebih banyak berdoa, supaya banyak berkat. Tuhan selalu memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penghukuman. Jikalau kita terkejut dengan hukumannya, berarti itu salah kita sendiri yang tidak memperhatikan peringatan Tuhan. Kita terkejut karena kita tidak berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita melewatkan peringatan-peringatan yang Tuhan sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Tujuan pertama kita beribadah, kita berangkat ke gereja, itu bukanlah untuk beropini, melainkan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Maka mari kita pergunakan waktu kita yang maksimal untuk mendengarkan suara Roh Kudus, untuk bersekutu dan mengenal kehendak dan perintahnya, sehingga kita dapat meluputkan dari hukuman Tuhan, sehingga kita dapat meluputkan dari hukuman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini Tuhan telah mengingatkan kepada para umat-Nya. Tuhan mengingatkan supaya kita selalu dekat kepada Tuhan, sehingga kita layak menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, yang selalu berserah, yang selalu percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa tak akan pernah mati. Doa tak pernah mati. Dan doa dan menginspirasi generasi demi generasi. Ia juga melanjutkan pernyataannya tentang kuasa dan sifat doa yang tidak berkesudahan demikian. Bibir yang memanjatkan doa itu mungkin sudah tertutup oleh kematian. Jantung yang merasakannya sudah berhenti berdetak, tetapi doa-doa mereka tetap hidup di hadapan Allah. Hati Allah
melekat pada doa-doa itu. Dan doa-doa mereka bertahan melampaui mereka yang memanjatkannya. Doa bertahan melebihi satu generasi, satu abad, bahkan satu dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya apakah doa-doa Anda, doa-doa kita, khususnya doa yang lahir dari kesulitan, kesakitan, dan penderitaan sampai ke telinga Allah, apakah kita pernah bertanya-tanya demikian? Kata-kata yang begitu bijaksana mengingatkan kita betapa pentingnya doa-doa kita. Itu juga yang kita baca di dalam Wahyu 8 ini. Bagian itu menggambarkan keadaan surga, tempat Allah bertahta dan mengendalikan alam semesta. Para malaikat berdiri di hadapan Allah, dan seorang malaikat seperti imam pada zaman lampau mempersembahkan dupa yang berbau harum bersama dengan doa-doa semua orang kudus. Penggambaran bagaimana doa-doa yang dipanjatkan di bumi sampai kepada Allah di surga sungguh membuka sekaligus menguatkan kita. Ketika kita mengira doa-doa kita mungkin hilang di tengah jalan atau dilupakan, kiranya apa yang kita baca pada kesempatan ini menghibur dan mendorong kita untuk tetap sungguh-sungguh berdoa, karena doa-doa kita berharga bagi Allah. Kesempatan ini, doa orang-orang yang kudus, yaitu doa jemaat pada saat ini, tidak usah seperti doa-doa yang memakai dupa, kemenyan yang harus dibakar. Hanya doa orang yang kudus, yaitu doa jemaat sekarang ini, yang membumbung tinggi hingga sampai di hadapan Allah. Itulah doa orang-orang yang kudus, yaitu jemaat Tuhan yang dikasihinya, yaitu kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini yang kita ambil dari kitab Wahyu adalah salah satu bagian paling misterius di dalam Alkitab. Kitab Wahyu penuh dengan perlambang atau metafora atau kiasan serta tindakan yang dahsyat selama berabad-abad. Para pakar Alkitab tidak sependapat soal makna dari nubuatan ini, namun ada beberapa yang jelas
Yang pertama, kitab ini lebih menekankan tentang Yesus daripada peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Kitab Wahyu dimulai dengan pembukaan wahyu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang tidak berkesudahan adalah doa orang-orang yang kudus, yaitu doa jemaat milik Tuhan sekarang ini. Kata-kata berikut ini untuk memotivasi kita semuanya untuk lebih banyak untuk berdoa. Sebelum doa kita panjatkan, kita terlebih berserah kepada Tuhan, percaya banyak berdoa akan banyak berkat. Kurang berdoa akan kurang berkat. Tidak berdoa juga tidak ada berkat. Firman Tuhan kesempatan ini boleh kita terima dan menjadi berkat untuk kita semuanya. Kiranya renungan kesempatan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami semua, supaya kami selalu dekat percaya kepada Tuhan. Tuhanku diam bukannya Tuhan tidak tahu. Tuhan sedang berpikir, namun Tuhan diam. Tuhan mengasihi kami semuanya, supaya kami selalu berdekatan kepada Tuhan. Kami selalu banyak untuk berdoa, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir. Tuhan selalu memberkati kami semuanya. Engkau jauhkan dari masalah-masalah yang akan menjerumuskan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan ogah-ogahan untuk berdoa, tetapi kami semuanya telah semangat untuk berdoa, supaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia, kami serahkan Bapa, saudara-saudara kami semuanya yang ada di grup suara kebenaran ini. Tuhan pakai, Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya banyak berdoa, supaya banyak berkat yang selalu mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak ada masalah yang selalu akan menyelimuti di dalam kehidupan mereka, menjadikan ogah-ogahan di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih safan firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami, untuk memotivasi kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.